Halo minasan, balik lagi di channel Tao-chan, di mana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silahkan minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke minasan, pada video kali ini Sensei akan membahas terkait Full Raw Manga Record of Ragnarok chapter ke-70 yang mana telah rilis di Facebook Record of Ragnarok Fans Indonesia. Dan akan seperti apakah ceritanya di chapter 70 ini? So, tanpa basa-basi lagi minasan, langsung saja kita gas ke pembahasannya. Chapter diawali dengan mengisahkan kisah Beelzebub yang merupakan dewa bermuka dua dengan nama asli yaitu Baal-Zebal. Di situ dikatakan bahwa sebagai Baal, maka dia akan membawa hujan dan kesuburan pada manusia. Sedangkan sebagai iblis lalat yaitu Zebal, dia akan membawa kehancuran pada dunia. Karena hal tersebut berdasarkan tradisi Kanaan dewa yang disembah di kuil Palmyra. Kemudian, panel kembali lagi ke pertarungan memperlihatkan Nikola Tesla yang jatuh berlutut di hadapan Beelzebub. Gear yang melihat itu berkata, dengan tongkat sekecil itu, Tuan Beelzebub sangat kuat. Namun, Brunhild berkata, tidak juga, dan menjelaskan bahwa tongkat kecil itu adalah sebuah senjata yang memperkuat kekuatan Beelzebub. Saat Beelzebub memegangnya di tangan kiri, tongkat itu menjadi perisai yang bisa menahan petir Tesla. Sedangkan, jika dia menggenggamnya dengan tangan kanan, maka tongkat itu akan seperti pedang yang bisa menghancurkan perisai para dewa. Dan tongkat itu adalah tongkat Opomius. Mendengar hal tersebut, Gear makin bingung. Lalu di sini Brunhild menjelaskan lagi. Kemampuan sejati dari Beelzebub adalah kepakan sayap iblisnya. Masing-masing tangan kiri dan kanan memiliki karakteristik yang berbeda. Tangan kiri untuk bertahan, sedangkan tangan kanan untuk menyerang. Dengan menghususkan getaran yang sedemikian rupa. Dan untuk memaksimalkan kekuatan pertahanan dan serangannya, tongkat itu untuk senjatanya sekaligus armor yang akan semakin memperkuat kekuatan getaran dari Beelzebub. Setelah mendengar penjelasan dari Brunhild, Gear berkata, jadi maksudnya itu Tuan Beelzebub bisa menyerang dan bertahan dengan hanya menggunakan satu kemampuan itu saja. Dan di sini Brunhild menjawab, itu benar. Kekuatan sejatinya adalah Baal-Zebal yang melambangkan dua wajah dari Beelzebub. Begitulah dia, yaitu dewa yang memiliki tombak dan perisai terkuat di Valhalla. Setelah itu, terlihat Nikola Tesla yang mencoba untuk bangkit kembali setelah menerima serangan dari Beelzebub. Tapi, bukannya dia sedih atau kesal, malah Nikola Tesla tersenyum seperti menemukan hal baru. Dan Nikola Tesla berkata pada Beelzebub, luar biasa sekali, kekuatannya meningkat beberapa kali lipat daripada saat memakainya seperti pedang di tanganmu ya. Menarik sekali, sepertinya tongkatmu itu yang memperkuat getaran tadi. Aku benar kan? Dan juga terlihat seluruh umat manusia bengong dengan ekspresi Tesla. Tak hanya itu saja, rekan ilmuwan Tesla pun sampai malu melihatnya dan berkata, dasar kebiasaan buruk ilmuwan gila itu. Lalu di sini Nikola Tesla pun berkata lagi pada Beelzebub, bagaimana cara kerjanya? Apa aku bisa meminjam tongkatmu itu? Aku akan mengembalikannya sesegera mungkin setelah aku melakukan sedikit penelitian dengan tongkat itu. Namun setelah mendengar kata-kata dari Nikola Tesla, Beelzebub langsung mengacungkan tongkatnya dan berkata, maafkan aku, tapi aku tidak punya niatan untuk berteman denganmu. Dan langsung mengeluarkan aura yang sangat mencekam dan berkata, kau tak akan bisa membunuhku. Lalu Tesla pun yang mendengar hal itu berkata, no, name, dasar dewa arogan. Sekarang ini mungkin adalah kemenanganmu, tapi masa depan adalah milik umat manusia. Karena seperti yang kau tahu, umat manusia selalu selangkah dan dua langkah di depan masa depan. Mendengar hal itu, Beelzebub bingung dan berkata, apa yang kau coba bicarakan? Singkat saja. Lalu Tesla melihat ke atas dan berkata, sedikit demi sedikit sepertinya sudah penuh ya. Dan pada saat Beelzebub ikut melihat ke atas, alangkah mengejutkannya, di mana Tesla sudah merencanakan sesuatu dengan kekuatan listriknya. Kemudian Tesla langsung menepuk kembali kedua tangannya dan berkata, akan kuperlihatkan kepadamu kekuatan dan evolusi umat manusia. Yang kemudian Nikola Tesla melepaskan sebuah aliran listrik berlambangkan infinity atau tak hingga ke langit.
yang membuat sebuah jaring listrik yang menyebar di seluruh arena pertarungan. Kemudian, Tesla berkata, "Selamat datang di zona geometri, penjara para dewa." Yang ternyata aliran listrik tersebut membentuk sebuah prison untuk mengurung mereka berdua. Dan kalau kalian lihat, ini adalah seperti sangkar yang digunakan di film gulat WW di beberapa pertarungan. Lalu para penonton yang melihat kejadian tersebut sangatlah terkejut dan keheranan, benda apa itu? Lalu Gear berkata, "Sangkar listrik, apakah itu hanya ilusi mata saja?" Namun Brunhild menjawab bahwa itu adalah nyata. Tak selesai sampai situ, Heimdall yang melihat Nikola Tesla terkaget karena saat ini juga Nikola Tesla melayang menggunakan armornya. Dan terlihat para rekan ilmuwan Tesla yang sangat kagum, apalagi Edison yang menangis melihat kejeniusan sains milik Nikola Tesla. Lalu Tesla berkata pada Beelzebub, "Di dunia 9,63 meter persegi ini, dewa bukan lagi dirimu, melainkan aku." Dan panel pun selesai. Nah, itulah dia minasan terkait pembahasan Full Raw Manga Record of Ragnarok chapter ke-70, di mana saat ini Beelzebub dan juga Nikola Tesla berada di zona geometri penjaranya para dewa. Jadi yang seperti apakah kisah selanjutnya di chapter 71 yang akan rilis besok? So, tetap saksikan di channel Tawa-chan agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, and bye-bye!